lagi dengan saya di video selanjutnya, masih dalam proses karantina setelah kembali dari Korea. Ini udah masuk hari ketiga dan ya masih gini-gini aja, gak ada kegiatan. Bangun pagi, tidur sampai sore-sore gitu, gak ada kegiatan lah, karena memang ya karantina mau ngapain, nggak bisa kemana-mana, nggak bisa keluar, nggak bisa ketemu sama teman-teman juga, jadi ya di kamar aja menikmati waktu sampai nanti boleh keluar dari karantina. Oke. Video kali ini mungkin saya akan berbagi sedikit pengalaman ya sama teman-teman, bagaimana proses atau apa saja sih yang dibutuhkan untuk kembali ke Indonesia setelah mungkin teman yang mau balik ke Indonesia dari Korea. Apa saja yang dibutuhkan, apa saja yang harus dipersiapkan. Saya di sini akan coba membagi atau berbagi pengalaman tentang apa sih yang dibutuhkan sesuai dengan pengalaman, dengan apa yang saya rasakan, karena ini pengalaman pribadi ya, bukan orang lain. Oke, yang pertama yang harus disiapkan sebelum teman-teman nanti balik ke Indonesia, yang pertama adalah surat yang menyatakan bahwa teman-teman itu negatif dari corona yang teman-teman lakukan di Korea Selatan. Tesnya di Korea ya, di rumah sakit Korea, dan berbahasa Inggris. Itu adalah salah satu syarat yang harus teman-teman punya ketika ingin kembali ke Indonesia. Jadi dilakukan tes di rumah sakit Korea, dan perlu diingat hasilnya harus berbahasa Inggris ya. Itu penting dan harus teman-teman lakukan beberapa sehari sebelum terbang lah. Misalnya terbang Sabtu, berarti Kamis tes, Jumat hasil keluar. Kalau yang terbang hari Kamis berarti Selasa tes, Rabu hasil keluar, Kamis terbang, begitu prosedurnya. Kalau misalnya kelupaan gimana? Kelupaan sebelum ini, sebab belum tes kelupaan. Di Bandara Incheon juga ada, bisa tes yang di bandara itu bisa, hasilnya juga bisa keluar cepat. Cuman kalau saran saya sih mending dilakukan sebelum ke bandara, jadi di rumah sakit yang terdekat sama tempat tinggal panjenengan semua. Itu yang pertama, karena itu nanti penting ketika masuk ke Indonesia. Itu nanti ditanyakan mana hasil tesnya yang menyatakan negatif, itu segala macam. Jadi yang pertama harus teman-teman butuhkan itu hasil tes yang menunjukkan kalau sampean dengan semua itu negatif dari corona setelah dilakukan tes di Korea tentunya. Kemudian yang kedua yang perlu teman-teman siapkan juga yaitu download aplikasi eHAG yang ada di Play Store atau App Store yang mungkin HP-nya iPhone. Itu di-download, kemudian bisa diisi semua datanya, ada di situ datanya ya. Nama, nomor penerbangan, tanggal keberangkatan, tanggal kedatangan dan lain sebagainya. Itu sampai isi semua, jenengan isi semua. Nanti setelah sudah, nanti akan mendapatkan barcode yang ketika nanti sampai di Indonesia, sampai tinggal scan saja tanpa perlu antri. Kalau misalnya nggak ngisi gimana mas? Nggak ngisi juga sebenarnya nggak apa-apa, cuman ya sampean harus sedikit ngantri lah kalau nggak punya itu. Kalau misalnya sampai sudah punya itu, ketika sampai bandara pengecekan, tinggal scan saja barcode-nya, sampean bisa lanjut lagi gitu. Jadi lebih memudahkan lah. Ataupun malam bisa nggak gagal terus ya nggak apa-apa, cuman disarankan sebelum ke pesawat atau pas masih di Korea diisi dulu yang sebenar-benarnya gitu. Itu memudahkan sampean ketika nanti sampai di Jakarta. Itu yang nomor 2. Kemudian yang nomor 3 mungkin ini ya, sampean jenengan semua siapkan jajan atau cemilan-cemilan dari Korea sebelum masuk ke hotel untuk karantina, karena nggak semua hotel itu bisa
pesan makanan dari luar itu harus pesan di hotel, dan yang jenengan tahu sendirilah harganya gimana kalau pesan di hotel. Jadi saran saya bawa cemilan yang banyak sebelum masuk karantina, karena ya seperti yang saya alami nih, tempat hotel saya ini tidak bisa pesan makanan dari luar, jadi harus pesan dari hotel, dan harganya ya sama tahu sendiri lah gimana harganya hotel. Makanya siapkan jajan yang banyak, sekira-kiranya cukup untuk 5 hari gitu. Tapi kalau misalnya nanti beruntung bisa pesan dari GoFood atau Grab, itu bisa. Itu kalau hotelnya memperbolehkan, tapi kan nggak semua hotel begitu. Jadi yang ketiga, siapkan makanan untuk menjalani karantina selama 5 hari. Karena ya 5 hari kalau nggak ada makanan bingung mau ngapain ya. Nonton TV juga bingung, YouTubean terus juga ada bosan mungkin. Jadi itu kalau ada cemilan-cemilan kan mungkin lebih baik. Nah, yang berikutnya yang mungkin harus teman-teman siapkan juga itu uang rupiah ya. Uang rupiah itu bisa harus sampai punya juga lah, harus menyediakan. Kalau misalnya nggak bisa, biasanya sih di pihak hotel menyediakan penukaran tapi dengan kurs ya seadanya lah. Kursnya tidak akan sesuai dengan harapan. Jadi kalau memang bisa menyiapkan rupiah dari sebelumnya, disiapkan dari sebelumnya nggak apa-apa. Tapi kalau nggak bisa ya nuker di hotel, terpaksa. Tapi dengan catatan kursnya itu nilai tukarnya juga nggak terlalu bagus, jadi harap maklum. Ya mungkin itu aja dari beberapa yang bisa saya sampaikan. Yang pertama tadi tes corona di Korea dengan hasil bahasa Inggris. Yang kedua, download aplikasi e-haq dan diisi segala macamnya. Yang ketiga, siapkan makanan makanan atau cemilan lah kalau bisa. Yang keempat, siapkan uang rupiah juga, karena ya kita nggak tahu apa ada kejadian atau ada kejadian-kejadian yang tak terduga, kan kita nggak tahu. Lebih baik disiapkan uang rupiah, karena kemarin saya masuk itu ada administrasi gitu, tanda tangan materai, nominalnya beda-beda. Jadi lebih baik sampean siapkan uang rupiah sebelum masuk karantina. Oke, itu saja 4 hal yang mungkin sedikit bisa membantu teman-teman yang mau pulang ke Indonesia dan akan masuk karantina. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.